Jokowi menitipkan satu nama untuk menggantikan Burhanuddin. Dan nama itu saat hari ini sebelumnya memang tidak pernah muncul ke permukaan, tapi Jokowi menitip nama itu kepada Prabowo. Apa boleh saya sebut namanya? Sebut aja, Pak. Ya, Tony. Saya titip anak saya titip menantu saya titip. Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri, kalau tidak maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misal Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Ini menarik ya, Anda mungkin supaya orang jangan terlalu lupa. Tanggal 13 Oktober itu pada waktu itu Pak Prabowo ke Solo ya. Ini lihat dan ada fotonya ini ya. Ini terlihat bahwa bagaimana Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi dan disitulah yang ditengarai bahwa Pak Jokowi menyodorkan susunan kabinet yang dia inginkan. Gitu maksudnya Abang tadi ya. Ya, saya ingatkan mengulangi ini bahwa pertemuan Solo 13 Oktober itu didahului oleh pertemuan geng SOP di ibu kota negara, IKN 11 dan 12. Oh ya? Dan keputusan di sana mengutus menteri yang sangat berkuasa ke Solo. Oh, oke. Dan dialah menyampaikan bahwa apabila kita mau selamat semua, maka Pak Prabowo harus mengikuti ini Jokowi. Oh, jadi itu bukan semata-mata dari Jokowi pribadi, bukan ya susunan kabinet itu? Bukan. Itu hasil titipan dari oligarki ya? Titipan oligarki, dan yang nyampaikan saya itu orang yang hadir di IKN, bukan isu. Kesimpulannya, Anda bisa bertanggung-jawaban ini ya, ini soal ini ya. Karena yang nyampaikan saya itu bahwa itu memang diutus ke sana, kan uju-uju Pak Prabowo ke Solo kan? Ya. Dan ingat saat itu susunan kabinet yang sudah masuk itu kan agak meredakan lah sebelum diumumkan tanggal 14 Oktober gitu kan. Nah, setelah pulang dari Solo, setelah diumumkan berbalik 180 derajat bahwa ini adalah kabinet Jokowi 3 periode. Kenapa kemudian jadinya ini ya? Jadi kemudian kabinetnya bengkak jadi 100 lebih itu karena Pak Prabowo udah punya susunan kabinet sendiri, masuk ke susunan kabinet dari Pak Jokowi, dan kemudian akhirnya terpaksa digabungkan begitu, jadinya besar gitu kabinetnya gitu ya. saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri, kalau tidak maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu, atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu gagalkan. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Kalau perlu, kalau memang si fufu Bapak itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan dia dari sekitar Bapak. Bapak dan Ibu setuju? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk fufu Bapak. Akhirnya terbongkar, Jokowi mulai takut. Jokowi minta Prabowo tak ganti Kapolri. Wah, kenapa Pak? Terserah Bapak Presiden dong mau ganti Kapolrinya siapa. Kenapa Bapak takut? Ada apa dengan Bapak Jokowi? Gimana guys, menurut kalian guys? Bapak Listio Sigit yang sekarang menjabat sebagai Kapolri itu mau diganti sama Prabowo. Nah, Jokowi ketakutan. Menurut kalian
kenapa ya Jokowi bisa ketakutan? Coba yang tahu tulis di kolom komentar ya. Jokowi menitipkan satu nama untuk menggantikan Burhanuddin. Dan nama itu hari ini sebelumnya memang tidak pernah muncul ke permukaan. Tapi Jokowi menitip nama itu kepada Prabowo. Apa boleh saya sebut namanya? Sebut aja Pak. Ya, Tony. Dulu pernah di Badiklat. Tony Spontana, bukan? Betul. Sikap Jokowi mengusung Tony ini karena ada keresahan ya, akibat sepak terjang Burhanuddin yang sudah mulai mengusik kenyamanan Jokowi. Paling tidak sudah mulai menyentuh inti persoalan atau keterlibatan Jokowi di situ. Dalam kasus Jiwasraya, pengemplang terbesar adalah Bakri, 4 triliun syahwat kekuasaan Jokowi untuk menguasai Golkar. Maka disinilah Bakri sandra, yang pada akhirnya Bakri sendiri membiayai DPD untuk mendukung Jokowi, yang awalnya ingin menjadi ketua umum Golkar. Nah, Jiwasraya juga begitu. Siapa sebenarnya yang mengemplang Sabri maksudnya? Sabri juga. Siapa? Di situ ada Erlangga. Makanya diangkatlah persoalan Asabri, sehingga Erlangga tersandra. Ketika Presiden marah beneran, kemudian juga kita lihat sebelumnya menutup BUMN, memindahkan Erick Thohir ke Menteri Olahraga. Jaksaan ini udah gue tarik orang di pinggir jurang, tinggal lu dorong aja. Nah sekarang kita tunggu pembuktiannya. Kalau Kejaksaan Agung tidak mampu melakukan ini, selesai udah. Kekuatan politik Jokowi ternyata semakin hari semakin memperkuat diri gitu. Nah inilah yang tidak diinginkan oleh Presiden. Radikal BRIK kedua ini akan dilakukan ke depan dalam waktu yang tidak lama. Radikal BRIK ini akan banyak merubah ya kan, tatanan politik dan tatanan ekonomi. Nah sebetulnya persoalan ini harusnya Jaksa Agung sudah peka melihat gejala ini ketika Erick dijadikan diturunkan dari Menteri BUMN Erick Thohir dijadikan Menteri Pemuda. Kemudian nama yang paling disebut sebagai titipan Jokowi adalah Bahlil Lahadalia. Namanya juga pernah disebut oleh pakar hukum tata negara Refli Harun sebagai orang titipan Jokowi. Pejabat tersebut yang dititipkan, saya dengar Menteri Investasi Bahlil. Sebenarnya kalau kita bicara popularitas, siapa sih yang tidak mengenal Bahlil? Iya, memang adalah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI periode 2015 sampai 2019. Tapi Bahlil tidak tergolong populer. Di bidang politik, Bahlil pernah jadi anggota Partai Golkar, tapi kemudian berhenti di tahun 2009. Karir politiknya dimulai lagi pada tahun 2019, di mana Bahlil jadi Direktorat Penggalang Pemilih Muda tim kampanye pasangan Jokowi Ma'ruf Amin, termasuk juga berperan jadi donatur. Setelah itu Bahlil pun menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan, menjabat sebagai Badan Koordinasi Penanaman Modal, jadi Menteri Investasi pertama di tahun 2021. Dan pada Februari 2022, Bahlil tiba-tiba jadi Menteri Sementara Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan Arifin Tasrif karena masalah kesehatan yang dirahasiakan. Dari sinilah, Bahlil pun jadi orang kepercayaan Jokowi dan mengemban tugas-tugas penting. Memuluskan jalan-jalan Bahlil, termasuk juga bisa jadi Ketua Umum Golkar, yang disebut ada andil Jokowi untuk memuluskan jalannya. Saat Prabowo memilih maju di Pilpres bersama dengan Gibran, Bahlil juga jadi bagian penting pemenangan, sampai kemudian menjabat kembali sebagai Menteri ESDM. Namun baru 100 hari pemerintahan Prabowo, Bahlil sudah membuat keputusan kontroversial dengan melarang pedagang eceran menjual tabung LPG 3 kg. Imbasnya, terjadi antrean panjang di agen pangkalan LPG di sejumlah wilayah. Keputusan ini dianggap kontroversial karena disebut bukan merupakan perintah dari Presiden Prabowo. Muncullah spekulasi kalau Bahlil ini bergerak sendiri atau ada yang memerintah selain Presiden. Apakah ini ada hubungannya dengan anggapan Bahlil titipan Jokowi? Nama yang juga disebut sebagai titipan Jokowi di pemerintahan Prabowo adalah Listio Sigit Prabowo. Soal kedekatan sudah jadi rahasia umum. Listio sudah mulai dekat dengan Jokowi, bahkan saat Jokowi masih jadi wali kota Solo. Saat itu Listio jadi Kapolres Solo. Setelah Jokowi terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta dan jadi Presiden RI, nama Listio dinilai tetap ada di dekat lingkaran Jokowi. Jadi ajudan Presiden, Kapolda Banten, Kadif Propam Polri, Kabar Eskrim, sampai jadi Kapolri. Bahkan Listio jadi Kapolri paling awet di era Jokowi. Bisa dibilang juga Listio adalah orang yang sangat patuh terhadap Jokowi. Namanya pun kemudian kembali masuk di era pemerintahan Prabowo. Tapi belakangan, dalam kasus penanganan pagar laut di wilayah Tangerang, Banten, langkah Polri dinilai lambat, padahal kasusnya sudah terang benderang.
Kabar Eskrim terkesan mengulur-ngulur waktu dan mencari celah untuk membebaskan Aguan dari segala kontroversinya. Nama lain yang juga kembali masuk di kabinet Prabowo adalah ST Burhanuddin. Presiden Prabowo mengumumkan Burhanuddin lanjut menjadi Jaksa Agung. Tercatat, ST Burhanuddin jadi Jaksa Agung RI sejak periode kedua Jokowi pada tahun 2019. Soal karir, ia sudah bekerja di lingkungan kejaksaan sejak tahun 1989, dimulai dari staf Kejaksaan Tinggi Negeri Jambi. Pernah juga jadi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung RI. Penunjukan Burhanuddin di era Jokowi sempat jadi sorotan karena kedekatannya dengan PDIP, karena merupakan adik dari tokoh PDIP Tubagus Hasanuddin. Nah, kalau Pratikno, orang ini jadi sosok penting nih dalam pemerintahan Joko Widodo. Pratikno mulai terlihat dalam Pilpres sebagai tim ahli dan tim sinkronisasi program pasangan Jokowi JK. Setelah jadi menteri, ia bahkan satu dari segelintir menteri yang tak tersentuh selama 1 dekade pemerintahan Presiden Jokowi. Terungkap sudah di video tadi ya, ternyata Jokowi menitipkan beberapa orang ke Prabowo ya. Nah, ini banyak sekali orang-orang titipan Jokowi ini ternyata ya. Jika itu benar, nah ini bagaimana dengan Pak Prabowo ini kok masih tergantung atau masih ada bayang-bayang Bapak Jokowi ya. Tentunya masyarakat juga menilainya kurang etis ya, kurang bagus juga ya dalam dunia berpolitik ya. Dan Jokowi ini sebenarnya kenapa sih ya kok banyak sekali menitipkan orang-orang tertentu kepada Pak Prabowo? Apakah takut karirnya ini hilang atau citranya ini hilang? Kita juga tidak tahu ya. Dan seakan-akan memang jika kita melihat ini Pak Jokowi ini memang pengen ya politiknya itu ya terus melambung dan terus ada di publik dan terus dibicarakan oleh publik, bahkan sangat kelihatan sekali bahwa Jokowi ini takut sekali kehilangan kekuasaan ya, tentunya seperti itu. Salah satunya yaitu seperti Jokowi ya tidak boleh mengganti Kapolri ya, jangan dicopot dulu Kapolri ya, jangan diganti dulu. Nah, itu ada rasa ketakutan juga itu kalau menurut asumsi masyarakat ya. Jangan-jangan ada hal-hal tertentu atau ada kasus-kasus tertentu yang selama ini tertutupi dan belum pernah terbongkar, dan nantinya setelah Kapolri ternyata diganti dan dicopot ya, ternyata ganti Kapolri, nah itu kan lain lagi urusannya. Apakah hal ini takut kebongkar dan takut Jokowi ini bisa dibongkar segalanya ya? Dan memang kita juga tahu ya Pak Sigit ya, Pak Listio Sigit memimpin menjadi Kapolri ini memang hukum kita tahu carut marutnya seperti apa ya. Orang-orang terdekat Jokowi memang sangat-sangat kebal hukum ya. Contohnya tidak usah jauh-jauh ya, yang sudah putusan pengadilan dan sudah ingkrah kasusnya, sudah divonis seperti Sylvester Matutina pun hingga saat ini tetap tidak bisa dieksekusi ya. Ya mungkin karena polisinya polisi era Pak Jokowi, yang pilihannya Pak Jokowi gitu ya, hingga saat ini pun masih menjabat di era Prabowo. Nah tentunya harusnya kayak Kapolri juga harusnya sudah diganti harusnya ya, nggak seperti Kapolri yang dulu itu 1 tahun 2 tahun pun menjabat sudah langsung diganti ya teman-teman ya. Ini sebenarnya ada manuver politik yang bagaimana sih ya kok bisa seperti ini ya. Ada titip-titipan menteri, ada titip-titipan orang ya seperti tadi ya, untuk menggantikan Jaksa Agung Burhanuddin. Ya, saat ini Pak Jokowi ternyata menitipkan orang lagi untuk pengganti ST Burhanuddin, yaitu tadi sudah disebut ya oleh pakar ya atau Sri Rajasa tadi ya, itu pengamat intelijen ya. Itu ternyata ada hal-hal yang sangat mengejutkan ya kalau kita dengar Bapak Sri Rajasa ya, mantan Badan Intelijen ya, itu sangat mengejutkan sekali bahwa Pak Jokowi ternyata menitipkan orang ke Pak Prabowo ya untuk tetap berlanjut kekuasaannya ya gitu. Apakah ada hal-hal yang kira-kira mungkin sangat urgentasi ya atau sangat urgent ya untuk pergantian, misalnya ST Burhanuddin diganti dengan Kejagung yang baru misalnya ya.
Terus jika sudah tergantikan, apakah Pak Jokowi misalkan ada masalah-masalah tentunya ya, dugaan-dugaan korupsi, apakah akan selamat? Tentunya seperti itu. Nah tentunya itu kan juga tidak menjamin ya, karena institusi sekarang ini mungkin juga sudah berubah, beda jauh seperti era-era Pak Jokowi dulu ya, institusi penegak hukumnya ya teman-teman ya.